Setelah Lingdong yang mencari keberadaan Xiaoyan pada akhirnya mendengar perkataan beberapa orang yang berkata bahwa Xiaoyan telah ditangkap dan disiksa di alun-alun sekte boneka tersembunyi. Mendengar itu Lingdong lalu menginterogasi orang-orang itu lebih lanjut. Dan pada saat telah mendapatkan informasi itu, Lingdong segera bergegas ke markas sekte boneka tersembunyi. Di sisi lain di markas sekte boneka tersembunyi, Tengsa telah mengumpulkan beberapa sekte besar untuk membuat sebuah klan yang bisa menyaingi 4 klan besar saat ini. Dengan kekuatan Tengsa yang telah mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut, sekte iblis besar agung dan sekte bela diri hanya bisa berani mengikuti. Dan saat pembukaan, Tengsa berkata bahwa dia akan mengeksekusi Xiaoyan di depan semua orang. Begitu Tengsa ingin bertindak mengeksekusi Xiaoyan, Lingdong datang dan mencegahnya. Kedatangan Lingdong sekali lagi membuat keributan. Setelah selamat dari Blackin, Lingdong bukannya lari, tapi malah menantang sekte boneka tersembunyi sekali lagi. Xiaoyan yang pernah bertarung dengan Lingdong lalu maju dan melawan Lingdong sekali lagi. Tapi dengan hanya kekuatan mental Lingdong berhasil mengalahkan Xiaoyan dan meledakannya di depan semua orang dengan sekali serangan. Semua orang ketakutan, tapi Tengsa percaya diri maju dan menyerang Lingdong. Tengsa berada di tahap manifestasi tingkat lanjut dan tentu saja serangannya sangat ganas. Tapi Lingdong berhasil menahan itu dengan membuat sebuah lubang hitam yang menyerap serangan Tengsa. Pertarungan dengan Tengsa sangat sengit, berbagai jurus dikeluarkan, bahkan jurus-jurus tahap manifestasi keluar. Namun kemampuan jari surgawi Lingdong adalah puncak tertinggi manifestasi, dan tidak ada yang bisa menahan dengan itu. Akhirnya Tengsa pun kalah. Tengsa mencoba meminta maaf dan meminta pengampunan Lingdong. Tapi Lingdong tahu bahwa itu hanya siasat licik Tengsa. Untuk keamanannya di masa depan, Lingdong harus benar-benar menghapus keberadaan sekte boneka tersembunyi. Tindakan Lingdong tidak ada yang berani melawan, dan Lingdong segera menghabisi Tengsa. Setelah itu Lingdong ingin berkunjung ke gunung di belakang sekte boneka tersembunyi. Karena setelah mengalahkan Tengsa, Lingdong melihat ingatan Tengsa. Terlihat ada yang menarik di dalam gunung tersebut. Tapi sebelum itu Lingdong menyerahkan wilayah sekte boneka tersembunyi kepada 2 sekte besar lainnya dengan imbalan 2 juta pil yuan. Imbalan itu cukup layak karena Lingdong telah membasmi Tengsa dan menyerahkan kekuasaannya pada 2 sekte besar lainnya. Lingdong memasuki gunung dan pada saat sampai di sebuah gua, Lingdong masuk ke dalamnya. Dia menjelajahi gua tersebut dan akhirnya melihat sebuah boneka. Boneka itu berwarna merah dan dirantai dalam gua tersebut. Xiaodio yang mengamati itu lalu menjelaskan bahwa mungkin itu adalah boneka jiwa, di mana boneka jiwa bisa dikatakan setara dengan praktisi di tahap nirwana. Terlebih lagi boneka jiwa tersebut adalah boneka jiwa darah yang dibuat dari jasad manusia, dan itu juga memiliki kesadarannya sendiri dan haus akan darah. Jika lepas, maka bencana kematian tidak akan terhindarkan. Lingdong tidak memiliki cara untuk melepaskan dan mengendalikan boneka jiwa darah, tapi jimat batu di tangan Lingdong bisa melakukannya. Setelah memikirkan baik dan buruknya, Lingdong akhirnya memilih untuk mencoba menaklukkan boneka jiwa darah itu. Karena pertarungan antara klan Lin sudah dekat, Lingdong harus memiliki banyak kekuatan agar bisa menghadapi klan Lin. Lingdong telah memutuskan untuk membuka segel pada boneka jiwa itu. Dan ketika segelnya dilepas, boneka jiwa darah itu langsung menyerang ke arah Lingdong. Lingdong bekerja sama dengan Xiaodio untuk menaklukkan boneka jiwa darah tersebut. Lingdong bertarung melawan boneka jiwa darah itu, sedangkan Xiaodio mengaktifkan batu jimat untuk mencegah boneka jiwa darah itu. Dengan kerjasama 2 orang, akhirnya boneka jiwa darah itu berhasil disegel di dalam batu jimat. Masih ada waktu sampai turnamen keluarga Klin diadakan, dan Lingdong ingin mengambil kesempatan itu untuk berlatih lebih lanjut. Setelah selesai dengan semua itu, Lingdong segera ingin kembali ke Kaisaran Yan karena turnamen klan Lin akan segera dimulai. Lingdong pun terbang bersama Xiaoyan. Sedangkan di sisi lain ada seorang praktisi kuat yang sedang mencari simbol pelahap juga. Dan orang itu merasakan jejak simbol pelahap mengikuti Lingdong. Orang itu berada di ranah nirvana
dan dia berasal dari Istana Sembilan Surga. Dengan kecepatan orang itu, dia bisa mengejar Lingdong. Lingdong yang telah diberitahu oleh Xiao Dio telah membuat persiapan. Lingdong menyembunyikan simbol pelahap di dalam batu jimat dan membuat sebuah tiruannya. Tapi untuk meyakinkan musuhnya, Lingdong masih berusaha melawan, bahkan mengeluarkan boneka jiwa darahnya untuk melawan orang itu. Namun seperti perkataan Xiao Dio, orang itu terlalu kuat. Boneka jiwa darah Lingdong bukanlah lawannya. Orang itu berhasil menangkap Lingdong. Lingdong pun lalu menyerahkan tiruan simbol pelahap. Orang itu pun lalu membawa simbol pelahap itu pergi. Tapi dia masih memberikan kompensasi, yaitu sebuah teknik tingkat 8 diberikan kepada Lingdong. Setelah itu Lingdong melanjutkan perjalanannya menuju ke Kaisaran Yan. Di sisi lain, turnamen klan Lin telah diselenggarakan, dan yang bertarung adalah Lin Hong melawan Ling Yang yang berasal dari keluarga utama, sedangkan Ling Hong dari keluarga cabang. Dan saat kalah, Ling Yang mengejek keluarga cabang Lingdong. Lalu selanjutnya yang bertarung adalah adiknya Lingdong, Kintan. Lawannya adalah Ling Feng. Dia adalah salah satu pemuda elit dari klan utama, di mana Ling Feng telah berada di ranah penciptaan Qi tingkat lanjut, sedangkan Kintan masih berada pada ranah penciptaan Qi tingkat awal. Pertarungan dimulai dan serangan demi serangan dilancarkan, tapi Kintan yang satu tingkat di bawah Ling Feng berhasil menahan imbang. Ling Feng yang merasa kesulitan, dia pun meminum obat penguat, di mana kultivasinya bisa meningkat menjadi semi manifestasi. Ling Feng menggunakan kembali seni bela diri gajahnya. Dengan kekuatan semi manifestasi, perbedaan dengan Kintan kini sangat jauh, dan Kintan tidak dapat menahan Ling Feng lagi. Kintan berharap bahwa Lingdong segera datang dan membantunya. Seperti yang diinginkan Kintan, Lingdong pun segera muncul dan menangkis serangan Ling Feng, lalu menghajar Ling Feng dengan sekali serangan. Lingdong lalu berteriak dan menantang Ling Langtian secara langsung di depan semua orang. Lingdong sungguh terlalu berani. Kemudian seseorang tetua berkata bahwa jika ingin menantang Ling Langtian, Lingdong harus memiliki kelayakan. Dengan kata lain, Lingdong harus memenangkan semua pertandingan yang ada dan akan bertemu dengan Ling Langtian di final. Namun musuh Lingdong juga tidak mudah. Ada dua saudara kembar yang berada di ranah semi manifestasi sama seperti Lingdong. Bisa dikatakan mereka berdua hanyalah selangkah lebih lemah dari Ling Langtian. Jadi jika Lingdong bisa melewati mereka berdua, barulah bisa berhadapan dengan Ling Langtian. Meskipun berada di ranah yang sama, Lingdong tak kenal takut dan malah langsung menantang keduanya. Lingdong bahkan berkata jika dia tidak bisa mengalahkan mereka berdua dalam 10 kali serangan, Lingdong akan pergi dari turnamen ini. Menghadapi penghinaan Lingdong, dua saudara kembar itu lalu maju bersama-sama. Tapi seperti yang dikatakan Lingdong, bahkan sebelum 10 serangan dari Lingdong, dua saudara kembar itu sudah dikalahkan. Setelah itu Lingdong lalu memanggil Ling Langtian untuk turun dan bertarung karena telah mengalahkan semua peserta. Dan tidak ada alasan lagi bagi Ling Langtian untuk menolak. Dan Ling Langtian pun turun langsung menyerang dengan bela diri tingkat 9, yaitu tapak pembelah langit. Untuk melawan serangan itu, Lingdong melepaskan kekuatan mentalnya dan mengangkat arena lalu menabrakkannya dengan seni bela diri milik Ling Langtian. Lingdong menampilkan kekuatan mentalnya yang dimana telah mencapai master simbol tingkat tinggi, dan itu mengejutkan semua orang. Banyak seni bela diri yang dikeluarkan. Ling Langtian keluarkan jurus seni bela diri telapak tangan kaisar. Kedua seni bela diri itu sama-sama didapat dari monumen kuno. Namun saat semua orang mengira akan berimbang, Lingdong memunculkan 3 jari. Dengan 3 jari ini telapak tangan Kaisar Ling Langtian hancur berkeping-keping. Ling Langtian yang merasakan bahaya lalu memunculkan ilmu andalannya, yaitu harta karun jiwa berbentuk cermin. Kemampuan cermin ini sangatlah merepotkan karena dapat memantulkan serangan. Lingdong hampir terkena serangannya sendiri. Lalu Xiao Dio menawarkan bantuan, tapi Lingdong menolaknya. Lingdong ingin mengalahkan Ling Langtian dengan kekuatannya sendiri. Lingdong lalu menggunakan kekuatan simbol pelahapnya dan melahap energi Yuan di sekitar. Hal itu pun membuat gempar masa kembali.
Lingdong lalu mengeluarkan seni bela diri. Kini 4 jari surgawi yang muncul dan menyerang Ling Langtian. Karena tak ingin kalah, Ling Langtian menjadi gila. Dia menyalurkan esensi darahnya pada cermin jiwa dan menyerang dengan kekuatan habis-habisan. Lingdong dan Ling Langtian benar-benar sudah menjadi gila. Tabrakan dua kekuatan itu sudah bisa meratakan semua arena dan membantai semua penduduk. Di saat kekacauan itu, tiba-tiba sebuah energi besar melonjak dan melenyapkan seni bela diri Lingdong dan Ling Langtian. Sebuah suara juga terdengar. Suara itu berkata bahwa pertarungan ini tidak dapat diteruskan. Jika tidak, maka kota Lin akan hancur oleh Lingdong dan Ling Langtian. Orang itu tidak lain adalah kepala klan Lin, Lin Fang. Lin Fang menengahi Lingdong dan Ling Langtian. Bagaimanapun, mereka berdua adalah klan Lin yang jenius. Jika salah satu dari keduanya terluka, itu akan merugikan klan Lin. Lin Fang adalah orang yang bijaksana dan tidak memihak siapapun. Tapi tujuan Lingdong belum tercapai dan tidak bisa berhenti di sini. Jadi Lingdong meminta pengumuman pemenangnya. Lingdong dan Ling Langtian saling berdebat. Mereka mengaku yang pertama dan ingin bertarung kembali. Tapi Lin Fang menghentikan mereka kembali. Lin Fang lalu mengumumkan bahwa pemenang turnamen kali ini adalah Lingdong. Kini Lingdong telah berhasil merebut posisi pertama di Kekaisaran Yan. Bagaimana kelanjutannya? Kita tunggu video selanjutnya.